ke besi-besi berkarat yang tidak rapi, sangat tidak rapi pekerjaannya saudara. Beberapa kejanggalan lainnya pun juga terlihat di sini saudara. Boardwalk merupakan istilah lain dari pelantar atau lantai yang dibuat lebih tinggi dari permukaan lainnya. Istilah asing itu mendadak akrab dengan dunia pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang. Pemkot Tanjung Pinang telah membangun boardwalk atau pelantar tersebut di salah satu destinasi bersejarah Kota Rebah yang berada di Sungai Jarang. Namun sayang, ditujukan untuk memperindah dan menjadi ikon wisata. Pembangunan boardwalk itu justru mengundang tanda tanya, bahkan dinilai abal-abal. Pasalnya, proyek itu menghabiskan anggaran hingga 3,1 miliar rupiah. Kondisi boardwalk tampak kumuh, berbahaya, seolah-olah dibangun asal-asalan. Pemkot Tanjung Pinang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nekat memakai duit rakyat 3,1 miliar rupiah untuk membangun pelantar wisata, sebuah proyek fisik yang tidak ada urgensinya di masa krisis akibat pandemi COVID-19. Ironisnya saudara, proyek asal-asalan di Istana Kota Lama Sejarah Tanjung Pinang yang dibiayai APBD 2021 itu tak selesai dan sangat amburadul. Proyek yang tendernya dimenangkan oleh CV Tegak 1 Mandiri ini terindikasi korupsi. Ikuti penelusuran kami, saudara, dalam Junius Reportase, membongkar proyek abal-abalan 3,1 miliar rupiah. Cerahnya cuaca, angin yang berhembus sesekali, serta sunyinya situasi menemani tim Junius Reportase saat memulai penelusuran di lokasi pembangunan boardwalk. Saudara, saya sedang dalam perjalanan menuju proyek boardwalk atau biasa dikenal dengan jalan setapak atau pelantar yang merupakan proyek yang digagas oleh Satuan Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang yang menggunakan dana APBD 2021. Untuk itu ikuti penelusuran kami, saudara. Saudara, saya tengah berada di Istana Kota Lama. Tepat di belakang saya merupakan Istana Kota Lama di Jalan Kota Raja, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, di lokasi inilah saudara terdapat proyek boardwalk atau jalan pelantar yang bisa kita lihat nantinya keadaan ataupun fakta-fakta yang kami temukan. Ikuti penelusuran kami, saudara. Dari pantauan kami, boardwalk ala CV Tegak 1 Mandiri itu dibangun dengan menggunakan beton yang cukup tebal. Padahal dari namanya saja, boardwalk berarti sebuah jalan atau pelantar kayu. Permukaan lantai yang bergelombang, semencor kasar, ketika berjalan membuat tidak nyaman. Saudara, di tengah perjalanan kami menjumpai kayu yang tidak jelas peruntukannya untuk apa. Dan juga jalan menuju sini, saudara, banyak dipenuhi oleh sampah-sampah dan juga bongkahan-bongkahan kayu, saudara. Pagar boardwalk juga tidak aman karena terbuat bukan dari kayu atau besi, melainkan dari bahan sejenis polywood yang lentur, sehingga cukup berbahaya jika bersandar. Tak hanya itu, sejumlah ruas pagar terlihat lepas dari tiang. Ada juga beton tiang rusak, kemudian sambungan pagar lepas. Temuan lainnya, saudara, ini papan sebagai penyangga daripada orang-orang yang ingin berjalan di sini pun juga sebagian tidak ada. Saudara, saya gambarkan kembali kepada Anda bahwa di sini kita lihat ada besi, dua besi yang timbul di jalan setapak ini. Kemudian jika kita lihat di sebelah kirinya, saudara, ada kejanggalan juga bahwa di sini kayunya juga masih nongol dan tidak rapi pekerjaannya. Kita lihat lagi di sini, saudara.
Ada yang nongol juga besi-besi berkarat yang tidak rapi, sangat tidak rapi kerjanya saudara. Beberapa kejanggalan lainnya pun juga terlihat di sini saudara. Serta sisa-sisa bangunan seperti pasir, batu, kayu-kayu berpaku dibiarkan begitu saja di pelantar itu. Dari keterangan warga sekitar, pembangunan proyek boardwalk terkesan tidak selesai. Dulia Kumala. Dulia? Iya. Dulia Kumala ya? Iya. Kakak tinggal di daerah sini? Iya. Di mana kalau boleh tahu? Di Malam Dewa Kota Piring. Oh, Kota Piring ya? Iya. Sering menghabiskan waktu di sini nggak? Lumayan juga sih. Lumayan juga. Apa aja aktivitasnya kira-kira? Cuman kayak duduk-duduk biasa aja. Bersama teman-teman gitu ya? Iya. Kakak melihat proyek ini kan, ini belakang kita nih, merupakan pelantar ya? Iya. Dan itu kan nggak ada ujungnya. Lalu kalau misalnya kita lihat juga ada kayu-kayu yang belum dicabut gitu kan. Kemudian juga pegangan ini juga papan yang mudah digoyangin gitu kan. Tanggapan kakak seperti apa kak? Kalau sebagai pengunjung di sini gitu. Bagus nggak melihatnya? Enggak sih. Enggak. Kayak kurang gitu lihatnya. Kurang lihatnya ya. Oke. Kemudian pegangannya kakak merasa kuat nggak? Karena kan udah sering kesini nih. Kuat nggak kira-kira? Enggak. Nggak kuat juga ya. Oke. Melihatnya ada nilai estetika kak atau bagus nggak gitu? Enggak. Enggak. Oke. Apalagi yang bisa dijelasin kira-kira? Yang bisa diceritain di sini? Orang-orang yang bekerja di sini ada? Kemarin ada sih. Oh, kemarin ada. Sekarang, Kerja dari proyek. Iya. Oke. Berapa orang kira-kira? Enggak terhitung. Oh, nggak terhitung. Lagi ngapain aja mereka? Ada yang bangun-bangun di sini juga. Oh, gitu. Di sana juga atas ada. Oke. Kakak taunya proyek ini udah selesai atau belum? Jembatan-jembatan ini nih? Belum sih karena kan ngeliat ini kan belum selesai gitu. Oh gitu, belum selesai ya? Oke, makasih kak. Oke. Mengenai kondisi itu, tim unit reportase mencoba mengkonfirmasi kepada pengguna anggaran, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang, Meitia Yulianti. Namun Meita justru meminta agar persoalan itu tidak lagi diberitakan. Menurutnya, proses tender sudah berjalan sebelum dirinya menjabat. Saya justru sebenarnya tak tahu bahannya apa itu saya tak tahu. Setelah jadi saya cuma bilang kenapa kalau perencanaan tak sesama dengan yang lama. Tapi kalau udah ada nilai lagi apa itu bisa berubah kan? Tapi itu nggak sesuai dengan perencanaan itu kayak. Tidak tahu perencanaan. Rencananya emang kayak gitu. Bahannya emang kayak gitu. Ya tak tahu lah saya perencanaan dari dulu kayak gitu. Ya kita kan bukan orang teknis. Benda itu udah ada. Saya datang situ tuh barang udah jalan, orang udah lelang, udah sampai ke benangnya. Tinggal jalan aja. Udah berjalan, saya tinggal mengeluarkan uang aja. Tak mungkin lah gara-gara saya takut, saya tak mengeluarkan uang, pembangunan tak jalan. Ia menjelaskan, tujuan pembangunan boardwalk untuk mengembangkan sektor pariwisata hutan mangrove. Meitia yang tak ingin disorot kamera itu sempat mengungkapkan, proyek itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada Februari 2022. BPK langsung tanya kami aja, karena mereka yang memeriksa kan, apakah itu sesuai dengan STI apa itu mereka yang tahu kan mereka. Kapan BPK datang tuh? Pada bulan Maret. Nanti belum ada. Kemarin udah datang. Oh kemarin dia datang. Selesai. Dia 2 tempat aja nggak selesai karena kan banyak tuh. Semua kan yang diperiksa kan diaudit kan bukan ini aja dari mana kesehatan. Nanti Maret bulannya lah. Apa lagi? Kemarin itu bulan berapa tuh? Februari. Februari. Baru berarti. Kamu slip ya?
karena apa kan udah selesai, kita bayar udah selesai, mereka sudah selesai, juga apanya itu apa dendanya juga dari itu kan udah selesai, mereka turun. Saling lempar. Kami kemudian menemui pelaksana tugas Kadisbudpar Tanjung Pinang, Tamrin Dahlan. Ia menjabat sebelum media itu juga berdalih. Dirinya menjabat selama 6 bulan itu hanya menyelesaikan proses administrasi tender itu. Itu Pak ya? Saya tidak bisa komentar, soalnya saya begitu administrasi mengantar lelang selesai pada saya bulan Juli itu. Oh berarti pada Bapak udah selesai Nah, gitu. pada saya hanya administrasi saja. Oh berarti Jadi pengajuannya begitu saya PLT, begitu Ibu Media jadi kepala, mereka yang memulai Pembangunan. menyelesaikan dengan pihak ketiga mereka. Tapi mulai dari awal ya, misalkan perencanaan sebelum pelelangan itu Pak. Kalau perencanaan itu kan di tahun sebelumnya, zaman Pak Suryadi. Oh. Zaman saya hanya menyelesaikan administrasi dari perencanaan mengantarkan ke WLP. Nah, begitu selesai di WLP, itu sudah disambung oleh Ibu Media. Oh berarti yang mendapat hanya administrasi Pak ya? Ya, saya hanya menyelesaikan administrasi sampai ke pelelangan. Tamrin mengaku tidak mengetahui proses lainnya. Ia hanya mengetahui proses administrasi pada waktu menjabat. Tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, kami melanjutkan penelusuran dengan mencoba menemui pihak CV Tegak Satu Mandiri yang beralamat di Jalan Kuantan, Gang Putri Ayu 6, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, CV itu berhasil memenangkan lelang tender setelah mengungguli 50 peserta lainnya. Uniknya, CV Tegak Satu Mandiri berhasil memenangkan tender dengan nominal harga yang ditawarkan yang paling tinggi di antara peserta lainnya. Alamat memang ditemukan, namun tampak membingungkan. Berdasarkan alamat yang kami dapat dari LPSE Tanjung Pinang, kantor CV Tegak Satu Mandiri, ternyata sebuah rumah kontrakan dengan cat berwarna kuning. Terdapat tumpukan barang dan bekas bak air di depan terasnya. Selain itu, ada juga jempuran warga sekitar yang menggantung di teras rumah tersebut. Saat kami datangi, tidak ada orang di rumah tersebut. Bahkan beberapa kali didatangi, rumah itu terpantau tak berpenghuni. Dari keterangan pemilik rumah yang tak ingin disebutkan namanya dan tak ingin disorot kamera, penyewa rumah itu merupakan perantau dari luar Tanjung Pinang. Sejak disewa, tempat itu hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan berkas. Jarang kesini orangnya sih. Di sini dulu waktu masuk cuma naruh barang-barang berkas aja. Orangnya sih nggak pernah pada pulang ke sini. Dia sih bilang sementara gitu. Tapi kan namanya sementara, kalau udah naruh ya kita ya bingung juga. Misalnya kalau dibayar ya berapa lah kosnya gitu. Ya memang nggak pernah ada orang masak atau tinggal tidur, itu nggak pernah. Cuma nanya bareng ya Bude? Iya cuman barang aja deh, barang itu aja, kertas-kertas aja, barang-barang kantor aja. Berkas. Bahkan pemilik rumah itu tak dapat mengingat pasti nama penyewa kontrakan tersebut. Sebab penyewa rumah tidak meninggalkan alamat atau kontak yang bisa dihubungi, penghuni rumah sulit untuk dicari. Entah ada atau tidak, entah nyata atau dusta, hingga saat ini, pihak CV Tegak Satu Mandiri tak dapat dijumpai untuk dikonfirmasi. Tak jelasnya asal-muasal serta pengelolaan boardwalk itu hingga menjadi perhatian publik, turut menarik perhatian Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah atau JPKP Tanjung Pinang.
Adia Prama Rivaldi, selaku Ketua JPKP sempat turun langsung meninjau pelantar itu. Ia menilai, pengerjaan tender oleh CV Tegak Satu Mandiri itu tak sebanding dengan harga yang diberikan. Ikon pariwisata itu paling tidak, yang paling diutama itu ialah keselamatan pengunjung. Kenapa kami bilang ini bisa membahayakan pengunjung? Bahan dasar pagarnya itu menggunakan GRC, itu sangat lembek sekali. Jika pengunjung itu bersenderan, bisa patah dan masuk laut. Oke. Ya, ini kabarnya kan untuk pariwisata. Untuk estetikanya sendiri bagaimana menurut Adi ini? Kalau untuk estetika, ini jauh, indahnya nggak dapat. Malahan seperti mangkrak kelihatannya. Seperti kelihatan proyek belum selesai gitu ya? Iya, seperti untuk menghabiskan anggaran aja. Oke, anggarannya 3,2 miliar. Tadi dengan kualitas seperti ini, sepadan nggak sih dengan kondisi saat ini, bangunan seperti ini dan anggaran segitu? Menurut kami dengan anggaran 3,2 itu sangat membuang-buang anggaran karena itu sangat besar, apalagi saat ini masa pandemi. Adia menambahkan, kualitas pembangunan pelantar itu sangat jauh di bawah pembangunan boardwalk yang ada di Kabupaten Natuna. Padahal berdasarkan data layanan pengadaan secara elektronik masing-masing kabupaten kota, harga yang dikucurkan untuk membangun keduanya sangat berbeda jauh. Untuk itu, pria yang kerap disapa Adi itu meminta agar Pemkot Tanjung Pinang dan aparat penegak hukum segera menyelidiki pembangunan boardwalk tersebut. Dengan demikian, apa yang terjadi sebenarnya pada tender itu dapat terungkap. Menurut kami, Pemko Kota Tanjung Pinang sebaiknya mengevaluasi pekerjaan ini sesegera mungkin. Dan kami meminta Inspektorat Kota Tanjung Pinang segera memeriksa. Bahkan BPKP juga harus menindaklanjuti pekerjaan proyek ini. Apakah ini merupakan dugaan korupsi atau tidak? Ya, baik. Bagaimana dengan penegak hukum, misalnya kepolisian ataupun kejaksaan? Apakah perlu untuk ikut andil dalam pembangunan ini? Sepertinya sangat perlu. Sangat perlu ya, berarti Sangat perlu. Peran mereka juga dibutuhkan seperti tadi untuk menyelidiki program proyek ini ya, Di? Iya, sangat perlu sekali menyelidiki. Karena apa? Karena kita untuk menghindari adanya kecurangan, bahkan markup harga untuk suatu pekerjaan proyek, apalagi ini untuk wisata, untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang, dan untuk ikon-ikon yang lebih indah. Tetapi nyatanya pekerjaan ini sangat jauh dari kata indah itu. Tak puas sampai di situ, kami mencoba menghubungi sejumlah pihak lainnya yang berkompeten untuk memeriksa tender itu, mulai dari Inspektorat Tanjung Pinang, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, serta Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang. Akan tetapi, ketiganya menolak untuk ditemui. Inspektorat dan Kejari Tanjung Pinang mengatakan pihaknya belum memulai penyelidikan terkait boardwalk itu. Sementara Satreskrim Polres Tanjung Pinang menunjukkan respon yang sedikit berbeda. Saat dihubungi via seluler, Satreskrim Polres Tanjung Pinang tampaknya sedang menjalankan penyelidikan terkait boardwalk itu. Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang, AKP Awal Syakban Harahap berjanji akan memberikan hasil final proses setelah berkoordinasi dengan BPK atau Kejari.